Halo sahabat senior, selamat datang kembali di channel ini. Sahabat, video ini untuk Anda yang sudah memasuki usia 50-an, 60-an, atau bahkan lebih. Apapun usia Anda saat ini, jika Anda merasa hidup semakin berirama dengan pengalaman dan kedewasaan, maka video ini khusus untuk Anda. Kita semua pernah melewati hari-hari di mana bangun tidur terasa seperti membuka lembar baru, penuh harapan, dan siap menjalani apapun yang akan datang. Tapi, mungkin Anda juga pernah merasa sebaliknya. Badan terasa berat, pikiran masih berkabut, dan rasanya ingin menutup mata lagi meskipun matahari sudah menyapa. Dan, tahukah Anda? Di usia kita sekarang, cara kita memulai hari bisa sangat menentukan seberapa baik tubuh dan pikiran kita bekerja sepanjang hari. Mari kita bicara jujur dulu. Seringkali kita langsung mencari HP begitu bangun. Atau langsung buru-buru ke kamar mandi tanpa memberikan waktu pada tubuh untuk menyadari bahwa kita sudah bangun. Kita langsung terseret oleh rutinitas. Padahal tubuh kita sedang berusaha menyesuaikan diri dari kondisi istirahat ke aktif. Padahal, ada satu hal sederhana yang bisa membuat perbedaan besar di hari kita, tapi sering diabaikan. Dan sayangnya, banyak dari kita tidak sadar kalau hal itu malah bisa menjadi jebakan saat usia sudah di atas 50 tahun. Bayangkan sebuah mobil tua yang sudah diparkir semalaman di garasi. Mesinnya dingin, oli belum bersirkulasi, roda belum berputar. Lalu tiba-tiba saja, pagi-pagi sekali, kita menyalakan mesin dan langsung menekan gas dalam-dalam. Apa yang terjadi? Biasanya mesin akan tersendat-sendat. Bisa saja mogok atau bahkan rusak. Tapi jika kita memberinya waktu beberapa menit untuk panas perlahan, memastikan semua komponen siap bekerja, barulah mobil itu bisa melaju dengan lancar dan aman. Kita juga sama, bukan? Tubuh kita, apalagi di usia 50 ke atas, butuh transisi yang lembut dari tidur ke bangun. Tidak bisa langsung gaspol seperti dulu waktu masih muda. Ada banyak proses biologis yang harus diatur ulang, agar kita tidak mudah sakit, pusing, bahkan risiko jatuh atau tekanan darah naik secara tiba-tiba. Menurut sebuah penelitian yang dilansir oleh Harvard T.H. Chan School of Public Health, orang dewasa di atas 50 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami hipotensi ortostatik, yaitu turunnya tekanan darah secara mendadak ketika berdiri terlalu cepat setelah tidur. Efeknya, pusing mual, bahkan bisa sampai jatuh. Dan tahukah Anda, kejadian ini paling sering terjadi persis setelah bangun tidur. Jadi wajar kok kalau kadang kita merasa agak goyah saat bangun pagi. Itu bukan karena kita sudah lemah, tapi karena kita mungkin belum membiasakan tubuh untuk membangunkan dirinya sendiri dengan benar. Mari kita coba ubah kebiasaan kecil ini. Karena kebiasaan kecil bisa berbuah hasil besar. Coba bayangkan begini. Sebelum kita langsung duduk atau berdiri begitu alarm berbunyi, kita beri diri kita waktu hanya 3 menit untuk tetap berbaring. 3 menit saja. Tapi di waktu itu, kita lakukan beberapa gerakan kecil yang bisa membantu tubuh kita bangun dengan tenang dan siap. Misalnya, tarik napas dalam-dalam, hembuskan dengan pelan. Gerakkan jari tangan dan kaki. Angkat bahu sejenak, lalu turunkan. Putar pergelangan tangan dan kaki. Miring ke samping sebentar sebelum duduk. Dengan melakukan itu, kita memberi tubuh kesempatan untuk memompa darah secara perlahan, mengatur irama jantung,
dan membangunkan otot-otot yang sempat istirahat semalaman. Kita semua pernah mengalami hari-hari di mana kita langsung terburu-buru begitu bangun. Padahal kita tidak sedang lari dari musuh. Kita sedang membangun hari kita sendiri. Jadi, kenapa tidak mulai dari pagi yang damai? Di usia 50-an ke atas, kita mungkin sudah tidak terlalu muda, tapi kita justru lebih tahu arti pentingnya kesehatan dan kenyamanan. Kita sudah belajar banyak dari hidup, dari pengalaman, dari pasang surut kesehatan. Sayangnya, kita juga seringkali lupa untuk meluangkan waktu bagi diri sendiri. Kita masih terbiasa mementingkan orang lain dulu. Anak, cucu, pekerjaan, tetangga, sampai kita lupa untuk bertanya kepada diri sendiri, bagaimana kabarmu hari ini? Jadi, mari kita mulai dari hal kecil. Bangun tidur, jangan langsung turun dari tempat tidur. Beri diri kita 3 menit untuk berdamai dengan tubuh kita sendiri. Tarik napas, gerakkan tubuh, dan sambut hari dengan jiwa yang lebih tenang. Banyak dari teman-teman saya yang sudah mencoba kebiasaan ini, mereka bilang, badan terasa lebih ringan, tidak gampang pusing pagi hari, lebih segar sepanjang hari. Mood jadi lebih stabil. Itu semua karena tubuh kita dibangunkan dengan cara yang lebih lembut dan penuh kesadaran. Dan bukan cuma itu loh. Kebiasaan ini juga bisa membantu kita tidur lebih nyenyak di malam hari. Karena tubuh kita akan lebih mudah mengenali siklus tidur dan bangun. Kita tidak bisa mengubah usia, tapi kita bisa mengubah cara kita menjalaninya. Usia 50-an ke atas bukanlah akhir dari energi dan semangat. Justru ini adalah masa di mana kita bisa lebih bijak, lebih tenang, dan lebih sadar akan pentingnya menjaga diri. Dan tahukah Anda, banyak orang di usia 60-an dan 70-an yang masih aktif, sehat, dan bahagia. Bukan karena mereka punya rahasia ajaib, tapi karena mereka memilih untuk peduli pada tubuh mereka dari hal-hal kecil, termasuk cara mereka membangunkan tubuh di pagi hari. Jadi, mulai besok pagi, cobalah ini. Ketika alarm berbunyi, jangan langsung bangun. Tetaplah berbaring, tarik napas dalam-dalam selama 5 detik. Hembuskan perlahan selama 5 detik, ulangi 3 kali. Gerakkan jari tangan dan kaki, putar pergelangan. Miring ke samping sejenak, lalu duduk perlahan. Setelah itu, barulah berdiri. Hanya 3 menit. Tapi dampaknya bisa terasa sepanjang hari. Kita semua pasti pernah merasa lelah, lesu, atau bahkan sedikit takut dengan perubahan tubuh di usia lanjut. Tapi ingat, kita tidak sendiri. Ribuan orang di luar sana juga sedang berjuang dan belajar seperti kita. Yang penting adalah kita mau mencoba. Kita mau memberi tubuh kita kesempatan untuk pulih dan tetap kuat. Dan itu semua dimulai dari pagi hari. Bangun terlalu cepat, langsung duduk atau berdiri tanpa persiapan bisa mengganggu tekanan darah, membuat kepala pusing, bahkan meningkatkan risiko jatuh. Tapi ternyata, masih ada beberapa hal lain yang juga sering kita lakukan tanpa sadar yang bisa mengganggu kesehatan kita di pagi hari, khususnya di usia 50 tahun ke atas. Mari kita bahas bersama, satu persatu. Saya yakin banyak dari kita yang merasa belum benar-benar hidup kalau belum minum kopi atau teh pagi hari. Itu wajar kok. Bahkan bagi saya sendiri, aroma kopi pagi itu seperti suntikan semangat tersendiri. Tapi tahukah sahabat, di usia kita sekarang,
Kebiasaan minum kopi atau teh saat perut kosong bisa menyebabkan beberapa masalah. Menyebabkan naiknya asam lambung, membuat gula darah turun drastis setelah efek kafein hilang, bahkan bisa membuat jantung berdebar-debar. Kita semua suka menikmati kopi atau teh, tapi mari kita hargai tubuh kita juga. Karena di usia 50 ke atas, sistem pencernaan dan metabolisme kita tidak secepat dulu lagi. Jadi solusinya? Coba mulai pagi hari dengan segelas air hangat terlebih dahulu. Air hangat membantu membersihkan saluran cerna, memicu metabolisme, melancarkan sirkulasi darah. Setelah itu, barulah kita bisa menikmati kopi atau teh dengan perut yang sudah sedikit terisi. Misalnya dengan camilan ringan seperti roti panggang atau buah. Ada juga dari kita yang pagi-pagi belum lapar, jadi cuma makan sedikit atau bahkan tidak sarapan sama sekali. Padahal, tubuh kita baru saja melewati masa istirahat panjang selama 6-8 jam. Bayangkan, tubuh kita seperti lampu yang hanya menyala separuh karena baterainya habis. Kalau kita tidak memberi bahan bakar, ya tubuh kita juga tidak siap untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Dan di usia kita sekarang, melewatkan sarapan bisa menyebabkan mudah lelah, sulit fokus, gula darah tidak stabil, mood yang kurang baik. Jadi, meskipun nafsu makan belum tinggi, cobalah untuk makan sedikit. Cukup dengan telur rebus, seiris pisang, segelas susu hangat, oatmeal sederhana. Itu sudah cukup untuk mengisi energi tubuh dan otak kita agar siap menjalani hari. Ini yang mungkin sulit untuk dihindari. Ada notifikasi yang muncul, chat dari anak atau teman, status WhatsApp, atau berita harian. Seringkali begitu alarm berbunyi, tangan langsung mencari HP. Padahal mata kita baru saja bangun. Otak kita masih dalam mode istirahat. Dan tiba-tiba kita diserbu oleh informasi dan tekanan dari dunia luar. Bayangkan seperti ini. Kita sedang duduk di ruang tamu yang tenang. Lalu tiba-tiba semua kenalan kita datang berkunjung sekaligus. Semua ingin bicara, semua butuh jawaban. Pasti kita akan merasa kewalahan. Nah, begitu juga dengan pikiran kita. Saat kita langsung melihat layar HP begitu bangun, kita memaksa otak untuk langsung berpikir, merespons, dan bahkan khawatir. Jadi, cobalah untuk pisahkan HP dari ranjang. Matikan notifikasi yang tidak penting. Beri waktu minimal 10 menit untuk tubuh dan pikiran sebelum terhubung lagi dengan dunia luar. Dengan begitu, kita punya kesempatan untuk memilih, bukan hanya merespons. Alarm berbunyi, kita matikan. Alarm berbunyi lagi, kita matikan lagi. Sampai akhirnya terpaksa bangun karena takut terlambat. Kita pikir, tambah 5 menit aja. Tapi ternyata, kebiasaan ini justru bisa membuat kita lebih lelah sepanjang hari. Mengapa? Karena tubuh kita tidak mendapat istirahat berkualitas. Tidur 5 menit membuat siklus tidur kita terganggu. Kita malah terbangun di tengah fase tidur yang dalam. Dan hasilnya, kepala pusing dan badan terasa capek. Bayangkan seperti ini. Kita sedang bepergian dengan mobil, lalu tiba-tiba di tengah jalan kita berhenti, lalu jalan lagi, lalu berhenti lagi. Mesin jadi tidak nyaman, dan perjalanan terasa tidak lancar. Begitu juga dengan tubuh kita. Bangun secara perlahan dan konsisten jauh lebih baik daripada bolak-balik antara tidur dan bangun. Solusinya? Atur alarm sesuai waktu bangun asli.
Letakkan alarm di tempat yang agak jauh dari ranjang, sehingga kita harus bangun untuk mematikannya. Tarik napas dalam-dalam begitu mata terbuka, biarkan tubuh terbangun secara alami. Ada dari kita yang langsung mandi tak lama setelah bangun, tapi tahukah Anda? Suhu air mandi pagi hari bisa berpengaruh besar pada kondisi tubuh kita. Kalau kita mandi dengan air terlalu dingin, bisa menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Risiko kedinginan, tekanan darah naik. Kalau air terlalu panas, bisa menyebabkan kulit kering. Menurunkan tekanan darah secara tiba-tiba. Membuat pusing atau mual. Yang terbaik, gunakan air dengan suhu sedang. Hangat secukupnya, tidak terlalu panas atau dingin. Ini membantu tubuh kita transisi dengan lembut dari istirahat ke aktivitas. Kita terlalu sering merasa bahwa hidup kita harus terus bergerak maju. Harus produktif, harus aktif, harus. Padahal di usia kita sekarang, kita berhak memiliki momen-momen damai. Kita berhak memiliki pagi yang tidak buru-buru, yang tidak dipenuhi tekanan. Sebuah kutipan bijak mengatakan, Anda tidak bisa mengisi gelas orang lain jika gelas Anda sendiri kosong. Jadi, mulailah hari dengan waktu untuk diri sendiri. Bisa dengan meditasi singkat, menulis jurnal, atau sekadar duduk di balkon sambil menikmati udara pagi. Itu semua bisa membuat hari kita lebih tenang, lebih jernih, dan lebih bermakna. Sekarang kita sudah tahu beberapa kebiasaan yang sebenarnya wajib kita hindari saat bangun tidur di usia 50 ke atas. Bangun terlalu cepat, langsung minum kopi saat perut kosong, melewatkan sarapan, langsung lihat HP, tidur lagi beberapa menit, mandi dengan suhu air yang terlalu ekstrim, tidak meluangkan waktu untuk diri sendiri. Perubahan tidak harus yang hebat-hebat. Yang penting adalah konsistensi dan kesadaran bahwa tubuh kita layak untuk dirawat dengan baik. Mari bersama kita mulai ubah pagi kita. Mulailah dengan langkah kecil. Bangun perlahan, tarik napas, gerakkan tubuh, minum air hangat, dan makan sedikit sebelum aktif. Karena di usia kita sekarang, kualitas hari dimulai dari kualitas pagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Tetap semangat, tetap sehat, tetap tersenyum.